Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel saya, Dr. Rizna Safitri. Pada video kali ini kita akan bahas masalah gangguan kepribadian. Nah, apa saja sih tanda dan gejalanya? Teman-teman sudah pernah dengar belum? Apa itu gangguan kepribadian? Jangan-jangan di antara kita ada yang mengalami hal ini tetapi tidak menyadarinya. Oleh sebab itu, penting sekali untuk menyimak video ini sampai habis ya. Yuk, langsung saja kita bahas. Gangguan kepribadian adalah keadaan seseorang yang menunjukkan perilaku dan cara berpikir yang tidak sehat, cara dia merasakan sesuatu, dan cara dia meresponnya. Nah, kondisi ini biasanya disebut dengan personality disorder. Ini akan menunjukkan sikap dan tindakan yang berbeda dari apa yang biasanya dianggap oleh orang sekitar sebagai hal yang normal. Gangguan kepribadian akan menimbulkan berbagai masalah di lingkungan sosialnya, baik di rumah, sekolah, maupun pekerjaan, hingga hubungan dengan pasangannya. Nah, gangguan kepribadian biasanya muncul saat masa remaja atau memasuki usia dewasa. Namun, apa sih yang jadi penyebabnya? Sampai saat ini penyebabnya masih belum jelas, tetapi ada beberapa yang bisa meningkatkan resiko seseorang mengalami masalah kesehatan mental ini, yaitu adanya kelainan pada struktur atau komposisi kimia di dalam otak, adanya riwayat gangguan kepribadian atau penyakit mental lainnya dalam keluarga, menghabiskan masa kecil di dalam kehidupan keluarga yang kacau, perasaan diabaikan sejak kanak-kanak, mengalami pelecehan sejak kanak-kanak, baik dalam bentuk verbal maupun fisik. Kemudian tingkat pendidikan yang rendah dan hidup pada kondisi keluarga yang berekonomi sulit atau dalam keadaan keluarga yang tidak harmonis. Namun sebagian besar masalah kepribadian yang muncul biasanya terjadi karena gabungan dari beberapa situasi atau latar belakang pengidap yang tidak menyenangkan. Kondisi ini kemudian bertemu dengan gen yang membentuk emosi hasil pewaris sifat dari kedua orang tuanya. Jadi gangguan kepribadian ini dibagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok A, B, dan C. Pembagian ini berdasarkan karakteristik dari gejala yang khas dari yang dialami penderita. Nah, yang pertama adalah kelompok A yang umumnya memiliki pemikiran dan perilaku yang aneh dan tidak wajar. Jenis-jenis gangguan kepribadian dari kelompok yang pertama, gangguan kepribadian skizotipal. Nah, jadi penderitanya tidak suka berhubungan dekat dengan orang lain serta memiliki tingkah laku, cara bicara, dan gaya berpakaian yang tidak wajar. Lalu yang kedua, gangguan kepribadian skizoid. Nah, penderitanya memiliki gangguan kepribadian yang bersifat dingin, suka menyendiri dan tidak mau berteman dan menghindari interaksi. Lalu yang ketiga, gangguan kepribadian paranoid. Gangguan kepribadian paranoid ini memiliki rasa curiga dan tidak percaya yang berlebihan terhadap orang lain atau kepada pasangannya sendiri. Sementara itu, gangguan kepribadian yang kelompok B memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak bisa diprediksi, serta perilaku yang cenderung dramatis. Dan gangguan kepribadian pada kelompok B ini diantaranya ada yang pertama, gangguan kepribadian ambang atau borderline personality. Nah, gangguan kepribadian ambang ditandai dengan perilaku yang impulsif. Jadi penderitanya itu memiliki emosi yang tidak stabil dan rapuh, serta dorongan untuk menyakiti diri sendiri. Kemudian penderitanya juga cenderung rentan mengalami identity crisis. Jadi yang kedua, gangguan kepribadian antisosial. Penderita gangguan kepribadian ini kerap mengabaikan norma sosial. Jadi dia sering melanggar hukum, bersikap kasar, dan agresif. Dia tidak memiliki simpati dan empati kepada orang lain. Nah, biasanya ada 2, psikopat atau sosiopat dan replay syndrome. Ya, jadi kedua jenis ini termasuk dalam gangguan kepribadian antisosial. Nah, untuk kepribadian ambang
dan kepribadian antisosial, khususnya untuk psikopat ini, nanti akan kita bahas lebih dalam pada video selanjutnya. Oke, yang ketiga, gangguan kepribadian narsistik. Pada gangguan kepribadian, dia akan merasa yakin bahwa dirinya lebih istimewa daripada orang lain, cenderung arogan, dan selalu mengharapkan pujian dari orang lain. Lalu yang keempat, gangguan kepribadian ini mengakibatkan penderitanya terlalu mencemaskan penampilan, cenderung dramatis dalam berbicara dan sering mencari pan. Nah, pada kelompok C ini memiliki karakteristik yang sama, yaitu rasa cemas, dan berikut ini adalah gejala yang timbul pada kelompok C. Yang pertama, gangguan kepribadian dependen. Gangguan kepribadian dependen ditandai dengan perilaku yang bergantung pada orang lain dalam hal apapun, tidak percaya diri, dan merasa tidak melakukan apa-apa jika ia hanya sendiri, serta tidak bisa membela diri. Lalu yang kedua, gangguan kepribadian menghindar. Penderita gangguan ini seringkali menghindari kontak sosial, terutama dalam kegiatan baru yang melibatkan orang baru, karena merasa takut tidak diterima atau dipermalukan. Lalu yang ketiga, gangguan kepribadian. Nah, jadi gejala yang muncul adalah gila kendali. Artinya dia sulit bekerja sama dengan orang lain karena standar yang terlalu tinggi. Atau takut sesuatu berjalan tidak sesuai dengan aturan atau keinginannya, dan cerita di tanda dan gejala dari gangguan kepribadian. Jika kamu ada merasakan dari beberapa hal di atas, maka harus segera ke dokter ya, agar dapat penanganan yang tepat. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.